Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, welcome back to my channel. So in this video we want to learn about Fluid Sim software. Kita akan belajar Fluid Sim software. Yes, kita konekkan, kita buka softwarenya terlebih dahulu. Dan searching for license. Oke, masukkan ID dan password. Ya, ini bisa pakai pneumatik ataupun electrical engineering seperti itu. Oke, sudah terbuka. Sekarang kita atur tuh drawing size-nya. Udah diatur. Sekarang kita akan belajar apa? Kita akan belajar tentang yaitu rangkaian motor 3 pas 2 arah putar seperti itu. Rangkaiannya seperti apa? Lanjut kita buat. Kita ambil untuk power supply 24 volt seperti biasa, ini udah. Kemudian kita ambil untuk pas button NC untuk tombol stopnya kayak gitu. Nah, kita besarkan. Kemudian ini kita kasih nama atau kita beri nama PP1 sebagai tombol stop nantinya. Kemudian tombol start kita tambahkan lagi. Nih lambangnya seperti ini ya. Jadi untuk pengetahuan aja, ini untuk tombol itu lambangnya seperti ini. Kemudian ini untuk normally open kontak. Kemudian ini untuk deton switch atau switch yang misalkan kan ada tombol nih. Kalau tombol biasa kan ini ketika teman-teman tekan dia terhubung, ketika teman-teman lepas dia tombolnya terbuka kayak gitu. Sedangkan kalau dia deton switch, ketika teman-teman tekan dia terhubung, ketika teman-teman lepas dia tetap terhubung sampai teman-teman tekan kembali. Jadi ditekan 2 kali baru dia terlepas. Oke, lanjut lagi kembali ke topik. Kita tambahkan tombol NO. Ini kita beri nama PB2. Itu kita tambahkan untuk normally open kontak lagi untuk anak kontaknya ya. Yang ini. Nah, ini kita hubungkan ke sini. Nah, setelah itu kita tambahkan untuk coil dari relay atau kontaktor, sama aja intinya dia sebagai coil seperti itu. Ini sudah. Setelah itu kita hubungkan ke sini. Ini kita namakan K1, misalkan ini kan buat kontaktor 1 gitu ya. Terus ini kita kasih description atau legend kontaktor 1 K1. Kemudian ini kita turun ke bawah seperti ini. Ini kontaknya ini kita beri alamat K1 ya. Jadi diibaratkan ini adalah anak kontak dari coil kontaktor 1 seperti itu. Oke, kita kan akan membuat ini nih rangkaian 2 arah putar dari motor 3 pas. Jadi kan kita membuka, berarti kita mempunyai 2 kontrol, yaitu untuk putar kanan dan putar kiri. Anggap saja ini kontaktor 1 ini buat putar kanan, berarti kita membutuhkan 1 kontaktor lagi untuk membalik arah putaran, sehingga untuk yang arah putar kiri seperti itu. Ini kita copy saja, simbolnya seperti itu kayak gini. Nah, udah jadi nih, ada 2 rangkaian. Yang kontaktor 1 nanti akan kita peruntukkan putar kanan, kemudian kontaktor 2 akan kita gunakan sebagai rangkaian yang menjalankan putar kiri seperti itu. Kan dia berubah putaran tuh, berarti ada 1 pas yang di switch. Berarti untuk safety-nya di sini harus kita kasih interlock. Jadi kedua rangkaian ini tidak boleh bekerja secara bersamaan seperti itu. Jadi di atasnya coil kontaktor 1 ini dikasih interlock atau kontak NC dari K2, begitupun sebaliknya. Di atas kontaktor K2 ini diberi NC dari kontaktor K1. Jadi ketika salah satu ini aktif, satunya tidak bisa bekerja seperti itu. Paham kan? Paham mas, sip, mantap. Lanjut terus. Sekarang nah rangkaiannya kan seperti ini nih. Kemudian sekarang kita akan tambahkan rangkaian utamanya ya, atau rangkaian dari motor. Kita ambilkan ini untuk breaker, kita define namanya F1 atau fuse kayak gitu ya, F1. Kemudian kita tambahkan lagi untuk 3 pas power supply.
Nah ini kita balik dulu kayak gini, set. Kita hubungkan. Alah, salah lagi. Udah L1, L2, L3 kayak gini. Udah ya berurutan ya, RST L1, L2, L3 sama aja. Kemudian sekarang kita copy untuk kontak dari kontaktor 1. Copy saja, terus ini labelnya kita hapus. Nah, kemudian ini yang kita tambahkan motornya. Lah kayak gini kan. Nah kalau gini saja, dia kan RST nya berurutan nih, dapat UVW dari motor. Ini ibaratkan motornya dihubungkan secara bintang, jadi hanya ada tiga inputan tripas dari atas kayak gitu. Jadi dia nanti akan putar kanan karena dia berurutan RST nya. Untuk yang kedua, untuk kontaktor 2 ini kita paralel, akan tetapi ada satu dari inputan yang kita rubah. Untuk inputannya kayak gini nih, ini tetap saja RST, kita naikkan lagi. Nah ini kan tegangannya RST, kemudian ini R nya tetap, yang kita balik S nya ini masuk di T, kemudian T nya ini masuk di S kayak gini. Jadi dia membalik arah putarnya gitu dari pasanya. Lebih jelasnya lagi, pelajarilah, jangan malas untuk belajar. Oke, ini kita atur voltasenya dulu 380 volt. Nah kayak gini kan. Ketika PB2 saya tekan, wah, maka dia akan koslet karena K1 nya belum dirubah. Kita rubah dulu ya. Ini kelamaan ding. Nah, jadi teman-teman kalau ngerangkai di aktualnya hati-hati ya, biar gak terjadi korsleting listrik. Ini karena simulasi aja, jadi masih ya aman-aman aja lah. Kita simulasikan lagi. Nah ketika PB2 kita tekan set, nah maka akan putar kanan karena mendapatkan sumber dari K1, dimana K1 ini mengalirkan arus RST dari sumber seperti itu, berurutan RST. Jadi dia tidak membalik arah putaran karena dia berurutan kayak gitu. Ketika PB4 kita tekan, nah kontaktor 2 tidak bisa aktif karena kenapa? Di sini sudah kita kasih safety untuk interlocknya dari kontaktor K1. Cara menjalankan K2 gimana? Kita off kan dulu PB1, dia sudah off, baru kita bisa jalankan untuk K2 nya PB4. Maka dia putar kiri karena dia mendapatkan tegangan RTS. Jadi dari kontaktor K2 ini kan udah ada RST di inputnya, jadi di outputnya ini R nya kita dapatkan terminal U dari M1, kemudian baru di ST nya ini kita rubah untuk terminal VW dari motor M1 kayak gitu, sehingga merubah arah putaran. Teorinya gimana? Cari di YouTube, sudah banyak yang memberikan bagaimana cara atau teori merubah arah putaran kayak gitu ya. Di sini saya lebih fokus bagaimana cara untuk kontrol dari sebuah rangkaian kayak gitu. Oke, videonya mungkin cukup simpel seperti itu saja. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan kayak gitu ya. Terima kasih sudah menonton, jangan bosan-bosan untuk belajar, dan semoga teman-teman makin pintar setelah menonton video saya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.